Rame-rame para akademisi kampus bikin statement tentang situasi sosial politik Indonesia saat ini. Ya, waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. 14 Februari 2024. Saatnya rakyat Indonesia menentukan pilihannya, menentukan pemimpinnya, dan menentukan presidennya. Dan sudah sangat terbuka dan vulgar dukungan politik dari setiap elemen bangsa, termasuk dari kalangan akademisi kampus. Nah, saya melihat memang cukup beragam yang disampaikan oleh para akademisi kampus. Ada yang disampaikan sendiri oleh rektornya, ada juga yang dilakukan oleh para guru besar, oleh para dosen. Dan kalau saya melihat dari statement mereka terbagi dua kubu. Yang pertama tentu saja kubu yang begitu kritis terhadap Pak Jokowi, terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Yang ini saya melihat mereka adalah anti Jokowi, di mana mereka merasa prihatin, merasa gelisah, ya, merasa juga marah terhadap Pak Jokowi yang dianggap telah menodai demokrasi dengan adanya Gibran Raka Buming Raka yang lolos menjadi wakil presidennya Pak Prabowo dari keputusan MK yang saat ini masih dianggap kontroversi. Dan mereka luar biasa menyerang Pak Jokowi, dan tentu saja mereka sangat tidak suka dan anti Jokowi. Kalau bisa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dihentikan. Artinya jago dari Pak Jokowi ini harus dikalahkan. Prabowo Gibran harus dikalahkan. Artinya saya melihat mereka juga punya kepentingan di sana. Bahkan mereka ada juga dari kalangan partisan. Artinya mereka sudah punya kecenderungan dari salah satu paslon. Artinya mereka mendukung salah satu paslon selain 02 atau Prabowo. Jadi kita bisa melihat mana para akademisi yang sudah punya kecenderungan pilihan politik. Itu bisa kita lihat jejak digitalnya. Mereka pasti pernah memosting yang cenderung menarasikan, mendukung salah satu paslon. Atau paling tidak tadi, dua kubu yang berseberangan. Antara yang anti Jokowi, yang tidak suka dengan Jokowi selama ini, dan yang pro Jokowi. Itu kita bisa lihat jejak digitalnya. Jadi nggak bisa kita melihat para akademisi ini benar-benar netral. Mereka tetap punya kecenderungan pilihan politik. Nah, saya lebih menyukai statement dari para akademisi ini yang lebih bijak dan menyejukkan. Lebih kepada pesan bagaimana elemen bangsa ini harus selalu rukun, harus selalu damai, persatuan harus diutamakan, diprioritaskan. Pilihan itu boleh berbeda. Mari saling menghargai, mari saling menghormati perbedaan yang ada, tapi jangan sampai terpecah belah. Nah, saya melihat pesan yang seperti ini adalah pesan yang bijak. Jadi kalau kita membaca statement dari para akademisi ini, tentu saja tadi kita bisa melihat dari dua kubu. Kubu yang memang anti dengan Pak Jokowi dan kubu yang cenderung untuk berusaha bagaimana pesan-pesan yang mendamaikan, pesan-pesan yang memang menyejukkan. Mari pemilu itu dihadapi dengan riang gembira, dengan selalu menjaga kebersamaan, kerukunan, dan ini benar-benar menjadi pesta demokrasi. Ya, maka kita harus bergembira 5 tahun sekali. Maka bagi kubu capres yang saat ini dalam kampanye masih menarasikan dengan menjelek-jelekan dan menjatuhkan kubu lain, percayalah, itu akan dijauhi oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh pemilih. Mari kita tawarkan gagasan, mari kita tawarkan program. Bukan terus-menerus menarasikan bahwa pemilu ini akan curang, bahwa pemilu ini akan banyak penyelewengan dari penguasa. Maka mari kita hadapi pemilu saat ini dengan suasana hati yang nyaman, yang gembira. Nah, apa yang disampaikan oleh para akademisi ini, baik yang kritis, baik yang tidak suka dengan Jokowi, baik yang suka dengan Pak Jokowi, ini adalah cerminan demokrasi. Demokrasi di Indonesia masih berjalan. Rakyat masih menentukan. Rakyatlah yang berhak untuk menentukan pemenangnya.
Tidak bisa itu rakyat diintimidasi. Saat ini mereka sudah sangat cerdas untuk bagaimana menentukan pilihannya. Biarlah mereka merdeka dalam memilih. Dan pemilu masih berjalan di rel yang benar. Rakyatlah yang menentukan. Rakyatlah yang menjadi juri. Rakyatlah yang berhak untuk menentukan siapa pemimpin yang mereka sukai. Jadi tidak bisa rakyat sekarang itu dipengaruhi, diintimidasi bahwa mereka harus memilih si A, si B, si C. Rakyat sudah sangat cerdas. Maka mari kita hadapi pemilu ini dengan suasana hati yang tenang. Siapapun pemenangnya harus kita terima. Jangan berdalih bahwa pemilu ketika yang menang itu adalah kubu 02, itu dianggap curang. Ya kalau curang silakan dibuktikan. Ada Bawaslu, ada lembaga-lembaga pengawas, dan penyelenggaraan pemilu ini disorot oleh semua media. Jadi kalau ada kecurangan pasti terbongkar. Pasti itu. Jadi tenang saja. Maka mari setiap kubu kita benar-benar bertanding, berkompetisi yang sehat. Kita tunjukkan program dan gagasan kita. Masyarakatlah yang menilai. Rakyatlah yang menilai bahwa memang kita layak dipilih dan kita layak menang. Itu saja tunjukkan, hai para capres dan masing-masing tim sukses. Ya, sekian dulu opini saya. Terima kasih dan sampai jumpa.